anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih selalu sehat dan semangat. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang sejarah. Nah, sebelumnya kalian kemarin sudah belajar tentang bagaimana ya sistem pemerintahan dan sistem kepartaian yang ada pada saat masa demokrasi parlementer di Indonesia. Nah, sekarang kita masih mempelajari tentang sejarah. Tentunya masih tentang keadaan demokrasi parlementer di Indonesia pada saat dulu kala. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang gangguan keamanan. Nah, ini masih berhubungan dengan sistem perkembangan politik yang ada di Indonesia. Rangkuman materi yang pertama akan kita bahas adalah tentang gangguan keamanan Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat APRA. Bagaimana ya kronologinya? Ayo kita simak sama-sama siapa pemimpinnya dan apa tujuan dari pergerakan ini. Nah, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA itu dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuannya adalah mempertahankan kepentingan Belanda melalui negara boneka ciptaannya dalam sistem negara federal. Pada 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerbu kota Bandung dan menduduki kantor staf divisi Siliwangi. Langkah yang diambil pemerintah RIS pada saat itu adalah mengirim bantuan pasukan ke Bandung, mengadakan perundingan dengan komisaris tinggi Belanda di Jakarta. Hasilnya, komandan pasukan Belanda mendesak Westerling meninggalkan Bandung. Pada sore itu juga, pasukan APRA berhasil dilumpuhkan. Westerling sendiri berhasil melarikan diri. Peristiwa APRA menjadi salah satu sebab dibubarkannya negara Pasundan. Gangguan keamanan selanjutnya adalah pemberontakan Andi Ajis, Kapten Andi Ajis mantan Kenil. Nah, kita simak sama-sama. Latar belakang dari pemberontakan Andi Ajis adalah suasana panas kota Makassar akibat demonstrasi pro atau kontra anti negara federal dan isu ditempatkannya pasukan dari Jawa di bawah pimpinan H.W. Worang akan mendesak Andi Ajis dan pasukannya. Pada 5 April 1950, pasukan Andi Ajis menyerang dan menduduki Makassar. Setelah itu, Andi Ajis mengeluarkan ultimatum, yaitu negara Indonesia Timur harus tetap dipertahankan agar tetap berdiri menjadi negara bagian dari RIS. Kedua, tanggung jawab keselamatan daerah NIT agar diserahkan kepada pasukan Kenil yang telah masuk menjadi anggota APRI. TNI yang bukan berasal dari Kenil tidak perlu ikut campur. Nah, sini Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta supaya tidak mengizinkan negara Indonesia Timur dibubarkan dan bersatu dengan Republik Indonesia. Peristiwa semakin memanas sehingga pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan ultimatum. Andi Ajis melakukan lapor diri ke Jakarta dalam tempo 4x24 jam. Pasukannya dilarang keluar dari asrama dan senjatanya diserahkan kepada APRIS. Karena ultimatum tidak dipenuhi, maka pasukan gabungan APRIS di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawi Larang dikerahkan ke Sulawesi Selatan. Angkatan Laut mengerahkan kapal perang Hang Tuah, Banteng, dan Raja Wali. Angkatan Udara membantu dengan beberapa pesawat pembom B-25 Michel. Pada 15 April 1950, Andi Ajis menyerah dan dibawa ke Jakarta. Pasukan Andi Ajis dibubarkan dan NIT atau Negara Indonesia Timur melebur ke dalam Republik Indonesia. Sementara itu, tokoh yang tidak setuju ide pembubaran NIT bergabung dengan gerakan separatis Republik Maluku Selatan. Nah, nanti akan berlanjut lagi ya anak-anak ya.
Gangguan keamanan semakin terus terjadi di Indonesia pada saat masa demokrasi parlementer. Tadi kita sudah membahas tentang gangguan keamanan dari APRA dan Andi Aziz. Selanjutnya kita akan membahas tentang Republik Maluku Selatan. Siapa sih pendirinya? Republik Maluku Selatan pendirinya adalah Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil pada tanggal 24 April 1950 diproklamasikan Republik Maluku Selatan. Pemerintah mengirimkan tokoh asal Maluku seperti Dr. Leimena, namun gagal. Sumokil bahkan meminta pengakuan dari Belanda, USA, dan UNCI. Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengirimkan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawi Larang. Pada 3 November 1950, pasukan APRIS mendarat di Ambon untuk merebut benteng New Victoria. Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur dalam pertempuran tersebut. Akhirnya kota Ambon dapat dikuasai dan perlawanan Republik Maluku Selatan dapat dilumpuhkan. Sisa gerakan RMS melarikan diri ke negara Belanda. Setelah kejadian RMS Republik Maluku Selatan, selanjutnya ada gerakan yang namanya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau kita singkat Perjuangan Rakyat Semesta. Latar belakang dari gerakan ini adalah kondisi politik sistem parlementer tidak mantap. Kabinet tidak bertahan lama atau jatuh sebelum melaksanakan program-programnya. Jabatan penting dan strategis diduduki oleh orang yang tidak berkompeten, ditentukan oleh hubungan primordial atau kepartaian. Reuni Dewan Banteng menyepakati bahwa proses pembangunan, potensi dan kekayaan daerah akan digali semaksimal mungkin berdasarkan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Letkol Ahmad Hussein, Ketua Dewan Banteng, memutuskan untuk mengambil alih pemerintah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muljiharjo dengan alasan tidak berhasil membangun daerah Sumatera Tengah. Di Sumatera Selatan dibentuk Dewan Garuda yang menuntut otonomi seluas-luasnya. Dipertahankannya Dwi Tunggal. Soekarno-Hatta meminta Kepala Daerah Sumatera Selatan Winarno Danu Atmojo untuk menyerahkan kekuasaannya di Indonesia Timur. Letkol Sumua memproklamasikan Permesta yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Letkol Sumua menyatakan Indonesia bagian timur dalam bahaya sehingga pemerintah diambil alih oleh militer. Untuk meredakan pergolakan di daerah diadakan Munas atau Munap yang bertujuan membahas usaha pembangunan sesuai kondisi daerah. Pada tanggal 30 November 1957 terjadi usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini. Pada 10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Juanda mundur dalam jangka waktu 5x24 jam. Pemerintah bertindak tegas dengan memecat tidak hormat Ahmad Hussein dan tokoh pemimpin Dewan Banteng lainnya, perwira TNI Angkatan Darat. Kasat Abdul Haris Nasution membekukan Kodam Sumatera Tengah dan menempatkannya langsung di bawah Kasat. Pada 12 Februari, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI dengan Syarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Akhirnya, pada tanggal 17 Februari 1958, proklamasi PRRI mendapat dukungan dari Kolonel DJ Somba. Pemerintah pusat bertindak tegas dengan melakukan operasi militer gabungan Sabta Marga di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Yani. Pada tanggal 14 Mei 1958, pusat pertahanan pemberontak di Bukit Tinggi berhasil dihancurkan. Pemerintah juga bertindak tegas terhadap gerakan Permesta dengan memecat Kolonel Somba. Pemberontakan PRRI atau Permesta dapat dilumpuhkan pada bulan Agustus 1958. Penyelesaian PRRI atau Permesta juga dilakukan melalui jalur perundingan dengan
pimpinan pemberontak. Pemerintah memberikan amnesti dan abolisi kepada para anggota gerakan PRRI atau Permesta yang kembali pada pemerintah Republik Indonesia. Nah, itulah anak-anak salah satu gangguan keamanan pada saat masa demokrasi parlementer. Semoga dari gangguan keamanan tersebut kita dapat mengambil pelajaran untuk menjaga pemerintah pada saat ini jauh lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat belajar, salam suka IPS.